Beuh, kalau udah lihat pemandangan kayak gini, rasanya tuh pengen berhenti sebentar, sekedar menghirup udara segar agar bisa ngelupain permasalahan hidup biar pikiran langsung plong. Hahaha. Seperti biasa, menyambut Hari Raya Idul Fitri, gue beserta keluarga kecil gue 100% pasti hadir untuk mudik ke kampung halaman. Gue kemarin berangkat di H-2 Lebaran. Sedari pagi mantau lalu lintas di Live TV Nasional, jalan tol non layang ataupun MBZ kayaknya nggak kelar-kelar macetnya. Alhasil, kelar sholat zuhur, gua berangkat dengan tekad bulat dan besar untuk lewat jalur Palaran Gombong. Berbekal dari pengalaman touring dengan motor di video sebelumnya, gua rasa mobil gua masih bisa lah ngelibas jalur di sana. Bismillah. Sayangnya, mendekati lebaran kayak gini, jalan tol Japek Selatan masih belum boleh dilewati untuk arus mudik. Ya mungkin karena belum 100% rampung kali ya. Padahal enak kalau jalan tol itu udah dibuka, kita bisa mangkas waktu banyak dari Depok untuk sampai Purwakarta. Masya Allah, inilah alasan kenapa gue milih jalur ini ketimbang bermacet-macet ria di tol MBZ. Hamparan sawah hijau di sini benar-benar memanjakan mata. Dan gue juga sengaja biar anak-anak gue bisa lihat pemandangan hijau-hijau di jalur ini. Mantap. Puas nikmatin jalan aspal mulus dengan pemandangan yang menawan, kini giliran kita memasuki jalur yang bergelombang di sini. Dan ini menandakan kalau kita berada di Kabupaten Karawang. Hehehe. Sedari tadi asik sendiri di jalur ini, akhirnya gue nemuin mobil pribadi yang juga melewati jalur ini. Di pertigaan ini kita ambil kanan ya Pak, kalau belok kiri itu menuju Karawang dan bisa masuk via tol Karawang Barat. Sedangkan gua memang berniat untuk masuk tol dari Purwakarta. Ajib kan Pak, dibalik muter-muternya kalau ke arah Bandung melewati jalur ini, tapi kita banyak disuguhi pemandangan yang menyegarkan mata. Di situ aja deh udah. Susah. Nah, masuk lebih dalam lagi di jalur ini, kita akan ditemui oleh jalan-jalan yang menanjak ya Pak. Tapi tenang, jalan nanjaknya relatif aman kok, nggak terlalu curam. Minusnya ya cuma di bagian kontur jalannya aja, banyak yang kurang bagusnya. Hehehe. Ya ntar aja udah selesai.
Mudik kali ini jadi pengalaman tersendiri buat gua. Yang biasanya gua selalu merasa bosan karena ngalamin macet di tol, kali ini gua malah asik meliuk-meliuk di jalur alternatif ini. Tetap waspada ya pak, walaupun jalurnya sepi, kita jangan sampai terlena. Dan terkadang gue harus benar-benar pelan supaya bagian kolong-kolong gue nggak tersangkut bebatuan. Masih dengan ritme yang sama, jalan menanjak dan diisi oleh jalan yang rusak, tapi gue sebenarnya kurang ngerti kenapa bisa banyak hancurnya ya di jalan ini. Apa di daerah ini masuk kategori tanah bergerak? Di depan ini ada pertigaan ya pak, kita ambil ke kiri untuk menuju jalan Paranggombong. Dan akhirnya kita udah tiba di Paranggombong. Kita ambil kiri lagi ya pak. Ada di TikTok kak. Kamu tahu? Oh yang macam kakak masih kecil. Duh sayang bener, jalur bawah yang seharusnya gue lewati ternyata lagi ditutup. Katanya sih ada perbaikan longsor di sana. Mau nggak mau deh kita lewat jalur atas. Antara menikmati atau sedih sih ini, sejauh mata memandang jalan di depan sepertinya berbentuk tanah bebatuan. Kita tetap gas pelan-pelan aja ya pak. Kalau kita lihat dari peta, ini waduk perasaan kecil dah. Tapi pas dilihat langsung dari sini, Masya Allah, luas banget pak. Padahal cuma buka kaca nggak sampai 1 menit, tapi debu yang masuk ke dalam kabin luar biasa banget pak. Hahaha. Sekarang kita udah berada di jalur utama lagi ya pak. Di sini jalanan udah kembali bagus, mantap. Salah satu hal yang gak bikin bosan di jalur ini, kita disajikan berbagai macam bentuk suasana. Ada sawahnya, ada waduknya, dan ada juga bagian hutannya. Bener-bener paket lengkap. Hahaha. Di sini nih bagian jalan terhancur menurut gua, dimana longsoran area sekitar membuat jalan ini menjadi satu sisi aja yang bisa dilewatin. Untungnya sih kondisinya kering, kalau basah gua nggak kebayang dah betapa licinnya jalan tersebut.
Saat ini posisi gue udah di Purwakarta dan gue sedang menuju ke gerbang tol. Alhamdulillah deh, sedari tadi gersang dan penuh debu, akhirnya gue kena guyur hujan di sini. Oh iya, setidaknya kita butuh waktu kurang lebih 3 jam perjalanan dari Depok untuk sampai di tol Padalarang ini. Gimana menurut kalian? Khawatir nggak kita lewat jalur Paranggombong untuk menghindari macet parah di jalan BZ pas musim mudik ini? Karena ngantuk yang luar biasa, tadi gue rehat dulu sekitar setengah jam buat tidur-tidur ayam di rest area 147. Sekitar setengah 6 gue udah di gerbang tol Cileunyi. Awalnya gue mau coba exit tol Sumedang lalu menyusuri jalan yang tembus ke Malangbong. Tapi karena udah hampir gelap dan gue belum tahu medannya seperti apa di sana, jadi gue pasrah deh buat ngelewatin jalur standar Nagrek. Next time lah gue akan coba ke Tasik via jalur tersebut. Sebelum era underpass setelah exit tol Cileunyi, gue ngerasa santai-santai aja karena jalannya cuma ada satu jalur. Tapi kalau sekarang kita mesti sigap lihat penunjuk arah biar tetap on track. Hehehe. Luar biasa, butuh waktu hampir 5 jam dari exit tol lagi untuk sampai di sekitaran Ciawi. Tadi pun gue cuma rehat gak sampai 30 menit lagi untuk buka puasa. Dan kalau udah lewat dari alun-alun Ciawi ini, perjalanan kita akan lebih terasa sangat sepa karena sumber-sumber kemacetan di wilayah ini relatif lebih sedikit ketimbang sampai dengan Gentong. Oh iya, seingat gua sepanjang dari Nagrek sampai di Malangbong, kalau nggak salah perjalanan gua diasi dengan hujan lagi. Nggak terlalu deras emang, tapi ya cukup lah untuk bikin kita masuk angin kalau malam-malam kehujanan nggak pakai jas hujan sambil naik motor. Jam 11 malam akhirnya gue berada di kota Tasik. Senang banget gue ngeliat semangat para pemudik motor ini tetap digas walaupun mungkin tadi mereka kena macet parah dan hujan. Mantap pak. Kalau udah lihat Tugu Simpang 5, semangat pun semakin membara karena sebentar lagi gue akan sampai di rumah dan segera rebahan.
Akhirnya setelah kurang lebih 11 jam perjalanan, gua sampai di tujuan. Alhamdulillah. Karena mana? Acara yang ditunggu-tunggu selain bagi-bagi amplop lebaran ya saweran ini pak, karena kita semua boleh ikut turun untuk memperebutkan uang saweran tersebut. Sekarang kita udah berada di perjalanan untuk kembali ke Depok. Untuk rute pulang kali ini gue mau coba via Singaparna Garut. Semoga aja jalur yang gue pilih ini nggak zonk ya. Oh iya, entah dari kapan perbaikannya, tapi akses sampai di sekitaran Singaparna itu udah ada pengerjaan jalannya. Mantap. Gua agak jarang mudik ke Tasik via Singaparna, walaupun pernah lewat sini mungkin pas di jam malam. Jadi pas lewat sini di siang hari, gua nggak nyangka jalur sini tuh menurut gua lebih cakep pemandangannya. Kayaknya asik nih kalau di lain waktu gua coba motoran lewat jalur ini. Emang dasar tetangga somplak, ngeliat tanggal merah dikit udah pada siap-siap nyusun strategi. Senin masuk lu pak. Bilang sama lu, gue lebaran di situ. Hampir jam 4 gue baru masuk kota Garut. Untungnya di sini gue dikasih lihat pemandangan yang asik. Rasa kesal karena jalan yang macet pun cukup terobati dengan cara ini. Tapi kulinya itu sama apa? Kamu rumah kita yang mana rumah kita? Cukup sendu suasana sore ini. Awan hitam tebal ditambah angin dingin yang lewat pelan seolah mengajak kita berhenti sebentar dari semua hiruk-pikuk kehidupan. Asli sih ini pak, cakep banget dilihatnya. Sekarang gantian yang ke arah kota Garut yang mengalami kemacetan lumayan panjang.
Ternyata hampir sama aja dengan kemarin. Tadi siang gue berangkat dari rumah itu sekitar jam 1 dan sekarang jam 6 baru sampai di gerbang tol Cileunyi. Oke lah Pak, cukup sekian trip mudik gue kali ini ke Tasik. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Mantap.